Semua, kali ini saya akan menjelaskan materi Allah Tritunggal. Allah Tritunggal adalah doktrin sentral dalam teologi Kristen yang menyatakan bahwa hanya ada satu Allah yang Maha Esa. Namun, keberadaan Allah ini dinyatakan dalam 3 pribadi yang berbeda-beda, Bapa, Putra, atau Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ketiga pribadi ini adalah setara dalam keilahian, kemuliaan, dan kekuasaan. Namun mereka bukanlah 3 Allah yang terpisah. Yang pertama, satu Allah yang Esa. Alkitab secara konsisten menegaskan keesaan Allah. Ulangan bab 6 ayat 4 menyatakan, "Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa," atau Shema Israel. Ayat-ayat lain seperti Yesaya bab 45 ayat 5, "Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali Aku tidak ada Allah," juga menekankan hal yang sama. Kekristenan tidak menyembah 3 Allah yang berbeda, melainkan satu Allah yang keberadaannya melampaui pemahaman manusia sepenuhnya. Yang kedua, 3 pribadi yang berbeda. Meskipun Maha Allah itu Esa, Alkitab juga mengungkapkan keberadaan 3 pribadi yang berbeda yang adalah Allah. Bapa seringkali digambarkan sebagai sumber dan perencana segala sesuatu. Yesus seringkali berdoa kepada Bapa dan berbicara tentang Bapanya di surga. Putra atau Yesus Kristus diidentifikasi sebagai Allah yang menjadi manusia atau inkarnasi. Yohanes bab 1 ayat 1 menyatakan, "Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah." Yesus sendiri mengklaim otoritas dan atribut ilahi. Yang ketiga, Roh Kudus. Bukan hanya sekedar kekuatan atau pengaruh, tapi pribadi yang memiliki akal budi, perasaan, dan kehendak. Ia berbicara di Injil Kisah Para Rasul bab 13 ayat 2, dapat dikatakan Efesus bab 3 ayat 30, dan memberikan karunia-karunia 1 Korintus bab 12 ayat 11. Yesus menjanjikan kedatangan Roh Kudus sebagai penghibur dan penolong setelah kepergiannya. Yohanes bab 14 ayat 16-17. Yang ketiga, kesetaraan dan keilahian. Ketiga pribadi Tritunggal memiliki keilahian yang sama. Bapa adalah Allah, Putra adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Tidak ada satu pribadi yang lebih rendah atau lebih tinggi dari yang lain dalam hal esensi ilahi. Mereka sebagai atribut-atribut ilahi sama seperti kekalahan, kemahakuasaan, kemahatuhanan, dan kemahadiran. Kesatuan dalam keberagaman. Meskipun merupakan 3 pribadi yang berbeda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah salah satu dalam esensi, tujuan, dan tindakan. Mereka bekerja secara harmonis dan saling bergantung dalam segala hal. Analogi sering digunakan untuk mencoba memahami konsep ini, meskipun tidak ada analogi yang sempurna karena Tritunggal melampaui pengalaman manusia. Beberapa contoh yang sering digunakan adalah air dapat berwujud sebagai es, air cair dan uap namun tetaplah H2O. Matahari terdiri dari bola api, cahaya, dan panas namun tetaplah satu bintang. Manusia memiliki tubuh, jiwa, dan roh namun tetaplah satu individu. Penting untuk diingat, doktrin Tritunggal adalah misteri iman yang mendalam dan tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh akal budi manusia. Istilah Tritunggal sendiri tidak dapat eksplisit ditemukan dalam Alkitab, namun konsepnya dibangun berdasarkan berbagai ayat dan pengajaran di seluruh kitab suci. Pemahaman tentang Tritunggal berkembang secara bertahap dalam sejarah gereja, awal melalui refleksi atas kitab suci dan pengalaman iman. Implikasi doktrin Tritunggal, kasih dan persekutuan. Keberadaan 3 pribadi dalam satu Allah mencerminkan kasih dan persekutuan yang kekal di dalam diri Allah sendiri sebelum penciptaan. Keselamatan. Karya keselamatan melibatkan ketiga pribadi Tritunggal. Bapa merencanakan Putra melaksanakan melalui inkarnasi, kematian, dan kebangkitannya, dan Roh Kudus menerapkan keselamatan dalam hati orang percaya. Hubungan dengan Allah. Orang percaya memiliki hubungan dengan ketiga pribadi Tritunggal melalui doa kepada Bapa, iman kepada Putra, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Meskipun kompleks, doktrin Tritunggal adalah fondasi penting dalam iman Kristen yang mengungkapkan sifat unik dan relasional dari Allah yang kita sembah. Ini merupakan penjelasan singkat tentang materi Allah Tritunggal. Semoga teman-teman semua dapat mengerti. Sekian dan terima kasih.